Kasus yang menyeret bekas Jampitsus Febri Adriansyah ini sepertinya memang menyita perhatian publik. Gimana enggak, mulai dari nggak ditahannya Febri oleh kejaksaan, sampai polisi yang ngelibatin FBI dan US Secret Service untuk nanganin kasus ini, mengindikasikan kasus ini memang bukan kasus kaleng-kaleng. Banyak pihak yang mempertanyakan langkah Kejagung dalam menangani kasus ini, karena dinilai menunjukkan adanya perbedaan perlakuan di hadapan hukum. Gak sedikit juga yang menilai keputusan ini melukai rasa keadilan masyarakat dan mencederai prinsip bahwa setiap orang seharusnya punya kedudukan yang sama di mata hukum. Gimana kelanjutannya? Diketahui penyidik Kejaksaan Agung telah memeriksa Febri Adriansyah sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang pada penanganan perkara PT Asabri, Jumat 17 Juli 2026. Pemeriksaan berlangsung maraton selama 11 jam dengan sedikitnya 18 pertanyaan yang diajukan penyidik. Namun usai diperiksa, Febri tidak ditahan dan meninggalkan gedung Kejaksaan Agung tanpa mengenakan rompi tahanan. Di sisi lain, nasib berbeda dialami Don Rito yang juga berstatus tersangka dalam perkara yang sama. Kejaksaan Agung memutuskan melanjutkan penahanannya. Sebelumnya, Don telah lebih dulu ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya sebelum penanganan perkara tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan Agung. Ketua YLBHI M. Isnur bahkan dari awal sudah mempertanyakan apakah proses hukum akan berjalan secara maksimal dan tanpa pandang bulu. Isnur menilai keputusan tersebut semakin menguatkan keraguan publik terhadap keseriusan Kejaksaan Agung dalam menangani perkara ini. Ia juga mengingatkan ketidaksamaan perlakuan terhadap para tersangka berpotensi menimbulkan persepsi buruk di masyarakat dan menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Nah, berikutnya penanganan kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat Febri ini rupanya juga melibatkan aparat penegak hukum dari Amerika Serikat. Federal Bureau Investigation atau FBI dan United States Secret Service diketahui sempat mendatangi gedung di Reskrimsus Polda Metro Jaya pada Selasa 14 Juli 2026. Kedatangan mereka disebut berkaitan dengan pemeriksaan barang bukti berupa valuta asing yang disita dalam perkara tersebut. Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Budi Hermanto pada Jumat 17 Juli menjelaskan alasan dilibatkannya aparat penegak hukum AS dalam penanganan kasus ini. Menurut Budi, FBI dan US Secret Service punya kewenangan untuk memeriksa keaslian mata uang dolar Amerika Serikat yang disita penyidik dari sejumlah lokasi. Pemeriksaan ini dilakukan untuk memastikan seluruh barang bukti yang ditemukan dapat diverifikasi secara akurat sebagai bagian dari proses penegakan hukum. Berdasarkan laman www.secretservice.gov, United States Secret Service ternyata tak hanya bertugas melindungi presiden dan pejabat negara. Lembaga yang berdiri sejak 1865 ini juga punya mandat untuk menyelidiki berbagai kejahatan finansial, mulai dari pemalsuan uang, pencucian uang, hingga ancaman siber terhadap sistem keuangan. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan bersama FBI, uang sitaan senilai lebih dari 5 juta dolar AS dalam perkara ini dinyatakan asli. Adapun uang tersebut ditemukan di Money Changer dan restoran The Clan Signature di Cipete, Jakarta Selatan, serta rumah advokat Don Rito di Gandaria Selatan, Jakarta Selatan, dan rumah Febri di Sentul, Bogor, Jawa Barat. Sementara uang dolar Singapura yang ikut ditemukan di lokasi-lokasi tersebut masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium. Terkait dugaan adanya uang yang disimpan di luar negeri, Budi menyebut hal itu masih menjadi bagian dari proses penyidikan yang akan dilanjutkan oleh Kejaksaan Agung setelah pelimpahan perkara. Nah, di tengah gunjang-ganjing penanganan perkara ini oleh Kejaksaan Agung, sejumlah desakan justru bermunculan agar 3 kasus dugaan korupsi yang menjerat Febri ini bisa dilimpahkan ke Komisi Pemberantasan Korupsi alias KPK. Berbagai pihak merasa penanganan perkara oleh Kejaksaan Agung justru memunculkan berbagai kejanggalan yang berpotensi menggerus kepercayaan publik terhadap penegakan hukum. Bahkan proses hukum yang dilakukan Kejaksaan Agung dinilai menunjukkan inkonsistensi sejak perkara dilimpahkan dari kepolisian. Desakan salah satunya datang dari mantan Menko Polhukam Mahfud MD yang sejak awal mengusulkan agar KPK mengambil alih penanganan perkara tersebut. Menurut Mahfud, langkah itu diperlukan untuk meluruskan mekanisme penanganan perkara yang dinilainya telah menyimpang dari hukum acara pidana. Selain itu, Mahfud MD menilai penanganan perkara Febri Adriansyah bukan merupakan pelimpahan perkara dari Polri ke Kejaksaan, sebagaimana diatur dalam KUHP. Menurutnya, yang terjadi justru pengalihan kelanjutan penyidikan, mekanisme yang tidak dikenal dalam hukum acara pidana Indonesia. Mahfud menjelaskan pelimpahan perkara hanya dapat dilakukan setelah penyidikan dinyatakan selesai, didukung sedikitnya 2 alat bukti, dan tersangka telah diperiksa oleh penyidik. Setelah itu, jaksa menyatakan berkas perkara lengkap atau P21 sebelum perkara dilimpahkan ke tahap penuntutan.
Ia juga menegaskan satu-satunya lembaga yang memiliki kewenangan mengambil alih penyidikan berdasarkan undang-undang adalah KPK melalui pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK. Karena itu Mahfud menilai pengalihan penyidikan dalam perkara Febri berpotensi menimbulkan persoalan dalam sistem hukum acara pidana di Indonesia. Meski demikian, Ketua KPK Setio Budianto mengatakan masih terlalu dini bagi KPK untuk mengambil alih penanganan perkara Febri dari Kejagung. Setio menilai proses penanganan perkara tersebut saat ini masih berjalan di Kejaksaan Agung, sehingga KPK mempersilakan proses hukum berlangsung terlebih dahulu dan mengatakan apabila ada permintaan supervisi, nantinya akan diproses sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku di KPK. Sahabat Kompas, kasus ini tak hanya menjadi ujian bagi penegakan hukum, tetapi juga bagi kepercayaan publik. Sorotan terhadap keputusan tidak ditahannya Febri sampai pelibatan aparat penegak hukum AS menunjukkan besarnya perhatian masyarakat terhadap kasus ini. Di tengah berbagai perdebatan yang muncul, publik tentu berharap proses hukum berjalan secara transparan, akuntabel, dan tanpa pandang bulu. Sebab pada akhirnya yang dipertaruhkan bukan hanya penuntasan sebuah perkara, melainkan juga tegaknya prinsip bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum. Lantas, akankah penanganan kasus ini mampu menjawab berbagai pertanyaan publik dan memenuhi rasa keadilan masyarakat?